ajaran 2024 dan 2025. Bagi pekerja sekalian yang saya cintai, saya mungkin hampir kehabisan akal bicara karena tadi yang pertama-tama dulu saya berterima kasih sama Bapak Pendeta luar biasa. Beliau telah menyampaikan begitu banyak hal, begitu banyak nasihat, petunjuk untuk kita dalami secara pribadi setelah kita pulang dari ruangan ini. Berikut juga tadi juga disampaikan oleh Ibu Pengawas bahwa banyak hal untuk kita dalami dan kita bawa pulang. Intinya adalah bagi saya pribadi saya mau sampaikan begini. Saya berharap kepada kita semua orang tua murid, wali, khusus orang lebih. Saya sebagai khusus secara khusus hari ditekankan oleh pengawas. Terima kasih Bapak Ibu Pengawas. Luar biasa. Bagi saya Ibu Pengawas jangan takut. Demi dan untuk kebaikan semua orang, saya kira itu positif. Saya bilang begini sama Mama. Janganlah kita menjadi sumber air mata untuk anak-anak kita di depan. Marilah kita menjadi sumber mata air yang terus mengalir sampai dunia yang kiamat. Ya, kenapa tadi tekankan disampaikan oleh pengawas bahwa karakteristik kita lulus selama ini, saya kira tidak salah kalau sampai pengawas katakan seperti itu. Bagi saya pribadi saya juga lakukan. Saya rasa saya alami apa yang disampaikan oleh pengawas. Saya juga manusia yang tidak sempurna, penuh kekurangan, tapi begitu baiknya Ibu Pengawas menyampaikan untuk kita dalam berpulang. Oleh saya mau sampaikan begini kepada kita. Tadi Pengawas katakan bahwa SDN Metro ini belum, dia mau menjelang dewasa, baru umur 16 tahun, 17 ke atas saya dewasa. Tapi luar biasa. Dari tahun ke tahun sampai pada hari ini banyak hal yang dicapai, yang diraih oleh sekolah ini, baik di tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bapak sekalian, sekali lagi mungkin dibalaskan saya dulu kebetulan jam yang sama, hal yang sama saya harus berdiri seperti ini di SMK Kurtepe juga ini. Hari ini juga ada bagi rapor. Jadi saya bingung apakah sebentar saya pergi atau tidak, apakah di sana sudah mulai atau tidak, saya belum tahu. Jadi saya Bapak Mama, Ibu Pengawas, Bapak Pendeta, tidak ada lebih-lebihnya saya ketika sampai hari ini masih ada 5 sekolah yang percayakan saya sebagai ketua komite sekolah di Metro, 2 TK, 2 SD dan 1 SMK. Dan saat itu menikah, saya hanya peduli pendidikan, prihatin pendidikan, mau berubah. Tadi pengawas sampaikan bahwa bagaimana kemiskinan ini kita bisa rubah, bagaimana ini kebodohan kita bisa rubah hanya dengan pendidikan. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kalau begitu Bapak-Bapak sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita sudah ada masalah sekolah berdiri di sini. Mari kita jaga di sekolah, mari kita memiliki di sekolah, mari kita dukung proses belajar mengajar di sekolah ini. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa beliau sampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua bahwa begitu baik dan juga kita begitu banyak dukungan, baik itu moral, baik material yang kita berikan demi dan untuk sekolah yang berdiri baik. Sekolah ini perlu ditata, kalau ditata, kenapa ditata, Pak Mam? Supaya sekolah ini bersih, rapi, indah, sehingga anak-anak kita jangan jenuh di sekolah. Sekolah adalah rumah kedua dari kita punya anak-anak itu. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, tadi minta maaf saya juga dengan sama kepindah ini, Tuan David. Tadi saya ketemu beliau, saya bilang begini, David, kepindah ada berapa orang? 8 orang. Berapa orang? 4. Perempuan 4. Oh begini, kan kepindah saya bilang. Dulu orang tua kita dulu, termasuk Bapak, orang kalau semakin banyak anak, semakin banyak berkah. Dulu, itu menurut mereka. Tapi hari ini ketika anak semakin banyak anak, semakin banyak berkah.
disampaikan oleh pengawas tidak salah itu. Pak Mam saya betul, ya tidak terpukul, tapi saya rasa. Terima kasih. Ini motivasi untuk berubah. Hanya dari sekolah, tidak bisa lagi. Semakin banyak orang, semakin banyak populasi manusia, semakin tanah yang terkuras. Tadi disampaikan oleh pengawas, tanah ini menjadi modal. Tanah tidak bertambah-tambah. Dengan pesatnya pembangunan di Kabupaten Sumba Barat ini, perkantoran, jalan, pemukiman, bahkan perumahan, tanah semakin tipis, makin habis. Kota semakin melebar ke selatan dan ke barat, bukan ke utara dan ke timur. Konsekuensi ibu kota kabupaten yang ada Sumba Barat, yang korban pertama kita ini. Sama-sama sendiri kota. Dan jangan marah itu, jangan dibilang kita korban. Betul. Dengan pembangunan ini, karena kemerdekaan harus diisi dengan pembangunan, diisi dengan kemajuan, apalagi kita ditutup dengan desakan kemajuan yang bertahun dan bertahun, maka konsekuensinya adalah kita harus berpikir bagaimana anak cucu kita ini untuk bersekolah. Ya, saya pernah bilang begini, ini kan sambil pola ada orang, ini yang pikir lagi terkendap, dia masyarakat Surabaya sudah meninggal, beliau punya mendapat orang kaya, sampai sekarang masih terbong. Saya pernah bilang sama dia dengan saudara saat di Kurtepe, pikir dia berkebun satu kan dari tidak cukup kalau sampai anak untuk sekolah, cukup untuk sekolah. Tapi saya kemarin 2 orang yang bercucu tentara. Dia punya anak laki dan bukan lagi tidak tahu baca tulis. Asal diberikan oleh anak. Bapaknya dia 2 orang tentara. Kalau begitu mari kita belajar sama orang susah. Kita meniru. Kenapa tidak bisa kita tidak begitu? Jadi kadang-kadang kita begini, kalau pulang di kampung indah orang di tempat ini, saya sudah begitu. Kalau pagi-pagi biasa mama orang kecil ibu, jam 7, ya setengah 7, setengah 8. Baca itu orang bilang ke bahasa Indonesia, kita anak biar lucu, duduk sudah membelakang matahari yang terbit dari ufuk timur. Yang satu yang punya kepala ini bercerita, menjelekkan tetangganya, menjelekkan suaminya, menjelekkan siapa saja. Yang satu juga yang kutu juga ini terus. Di situ orang membangun. Ini kayak kelakuan gitu. Saya minta maaf personal. Jadi pulang dari sana, pindah sini bahasa, saya menjelekkan. Yang kedua, akhir-akhir ini kelihatan minta maaf mama. Kalau ada pesta duka mama di kedai itu sudah 2 pasangan. Dan boleh minta maaf. Baru dikasih 2 pasang di kedai itu sampai di tempat duka, duduk bersila di situ, satu sepotong pada habis mereka duduk dalam orang atau di orang. Ya, tadi sampai oleh pengawas bahwa di situ ketika Anda bermain judi, anak mau terbelakang, bagaimana Anda bisa mendidik karakter dan etika yang kau punya? Kalau kau sendiri punya karakter dan etika, tidak. Saya biasa ya, kalau laki-laki berjudi biasa. Begitu malah kosong. Tapi kalau Anda kata mama, itu lucu, memang kadang-kadang lucu, ketawa. Bagi saya pribadi, jujur betul, minta maaf itu adalah dengan saya Allah. Kalau saya beli dengan jujur, saya lipat sama dia. Sama. Saya sebagai suami tidak diri. Betul, saya minta maaf kalau saya ngomong begini. Kalau ada tersinggung, mudah-mudahan tersinggung yang baik. Oh, kenapa? Dampaknya pengaruhnya ketika ada di situ menjudi, kalau punya yang hadir, dia pulang juga dia meniru apa yang kita buat. Ini masalah pendidikan moral dan etika. Secerdas apapun anak kita, sepintar apapun anak kita, tapi ketika dia punya karakter, moral dan etikanya keropos, mau kosong. Kalau kita bilang deh. Tapi ketika dia sepintar setengah-setengah, tapi kalau punya moral dan etikanya bagus, saya kira itu anak depan. Jadi kalau
saya mungkin himbauan saya Pak Mama minta maaf ini, saya kalau kita mau berubah aja dengan sekolah. Ya, tidak banyak hal yang saya sampaikan. Pak Mama terima kasih banyak atas kerjasama kita selama ini. Baik saya sebagai ketua komite dan bersama Pak Mama sebagai orang tua murid. Terima kasih banyak kepada ibu kepala sekolah dan dewan guru atas kerjasama kita selama ini, sehingga kemudian pada siang hari ini kita akan menerima hasil akhir perhitungan kita baik kelas 1 sampai kelas 5, dan tadi sudah disampaikan oleh ibu kepala sekolah bahwa tahun ajaran 2024 dan 2025 ini serata-rata 100% kenaikan kelas dan kelas 1 sampai kelas 5. Kita tepuk tangan Pak Mama. Begitu saja saya sampaikan, jika ada tutur kata saya, tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati Pak Mama, sekalian saya sampaikan maaf, mohon maaf lahir batin, dan jika ada yang baik, saya minta tolong untuk kita bawa pulang ke rumah tangga kita masing-masing, ceritakan kepada anakmu, ceritakan kepada suamimu, ceritakan kepada istrimu, ceritakan kepada tetangga. Bahwa tadi nampak di sekolah, terima ini, ada banyak pembicara di situ, ada Pak Pendeta, ada pengawas kepala sekolah dan komite. Yang baik disampaikan, yang tidak baik jangan boleh. Sehingga dengan demikian di situ ada perubahan nyata yang kita bangun sendiri. Karena pendidikan ini bukan tanggung jawab semata oleh sekolah, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua. Yang itu yang saya sampaikan atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.